Sama seperti olahraga yang lain, di mana selalu ada perubahan dari segi aturan atau taktik, sepak bola juga terus mengalami perubahan yang sama. Dewasa ini, semua tim melakukan beragam perubahan taktik yang jauh lebih modern dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari sejumlah aturan yang berubah tersebut, ada satu yang nyatanya mampu mengubah taktik sepak bola secara keseluruhan. Aturan tersebut adalah soal backpass, yang nyatanya dibuat 31 tahun lalu setelah banyaknya pemain yang membuang-buang waktu di Piala Dunia 1990. Semua berawal setelah adanya evaluasi setelah Piala Dunia 1990 yang berlangsung di Amerika Serikat. Rataan golnya hanya mencapai 2,2 gol per pertandingan dengan banyaknya tindakan membuang-buang waktu yang dilakukan dengan cara mengumpan ke penjaga gawang. Ini tentu membuat pertandingan menjadi membosankan. Puncaknya adalah ketika Piala Eropa 1992, di mana di era ini mulai dikenal istilah negatif football tengah mencapai puncaknya. Terlebih, ini yang dilakukan oleh tim nasional Denmark kala menjadi juara Piala Eropa 1992. Denmark memang memiliki sejarah panjang dalam dunia sepak bola. Negara yang berada di kategori negara-negara Nordik ini pernah menorehkan tinta emas di lapangan hijau. Hal tersebut terjadi pada ajang Euro 1992. Denmark yang sejatinya tak lolos ke putaran final malah berhasil menjadi juara di laga puncak melawan Jerman Barat. Kesertaan Denmark di Euro 1992 tak dapat dilepaskan dari ditendangnya Yugoslavia yang kala itu diterpa isu politik serta dalam konflik berkepanjangan. Keputusan ditendangnya Yugoslavia pun bak duri runtuh bagi Denmark, yang kemudian bisa tampil di Euro 1992 yang diselenggarakan di Swedia. Meski terbilang beruntung bisa tampil di putaran final Euro 1992, perjalanan Denmark di ajang tersebut bisa dibilang fantastis, di mana tim Dinamit mampu lolos dari babak grup dengan menempati tempat kedua. Pada akhirnya secara mengejutkan, Denmark mampu keluar sebagai juara Euro 1992, dan kisah ini menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola. Tapi, kemenangan tim Dinamit berakibat berubahnya sejumlah aturan dalam sepak bola. Salah satunya adalah backpass alias umpan dari pemain lapangan kepada kiper. Ya, keberhasilan Denmark ini di mata pecinta sepak bola modern sebagai kemenangan semu karena saat itu tim Dinamit bermain negatif. Kala itu, Denmark banyak membuang-buang waktu di pertandingan dengan backpass yang legal ditangkap oleh kiper. Dimotori oleh Peter Schmeichel, Denmark menggunakan taktik yang dianggap kotor oleh banyak orang. Itu adalah taktik memperlama pertandingan dengan mengumpan bola kepada kiper ketika sudah unggul. Kemudian Schmeichel akan membuang-buang waktu. Contohnya saat mereka unggul 2-0 dari Jerman di final, mereka bermain umpan balik. Itu terjadi di antara Schmeichel dan pemain Denmark lainnya. Menunggu Jerman mengejar, kemudian bola yang telah dioper kepada rekannya akan dikembalikan lagi ke belakang kepada Schmeichel. Taktik tersebut telah dimainkan anak-anak asuh Richard Moller-Nielsen sejak bertemu Prancis, Belanda, hingga Jerman. Cara licik tersebut itu mereka lakukan saat unggul dari tim lawan. Suka atau tidak, Schmeichel adalah orang yang menyusun rencana tersebut. Ia akan menggulirkan bola ke bek yang kemudian akan dioper kembali ke kiper untuk diambil dengan tangan. Saat itu, aturan backpass mengizinkan kiper menangkap bola dan berlama-lama di area penalti. Namun sebenarnya aturan tersebut sudah dikaji sejak Piala Dunia 1990. Tapi, Euro 1992 menjadi puncak dari segalanya. Denmark mungkin telah mengubah aturan baku tersebut saat memainkan cara licik mereka. Selama kompetisi, Denmark bahkan melepaskan umpan balik dari lini tengah untuk diberikan kepada Schmeichel guna mengulur-ngulur waktu. Beruntung, segalanya berubah setelah musim 1991-1992 berakhir di Eropa. FIFA merilis backpass rules yang membuat penjaga gawang dilarang menangkap bola yang sengaja disepakkan kepadanya oleh rekan satu kesebelasannya. Jika itu terjadi, maka akan menghasilkan tendangan bebas tidak langsung di tempat ketika penjaga gawang menangkap bolanya. Aturan ini mampu mengguncang dunia sepak bola, tapi dianggap sangat revolusioner dan berhasil mengubah sepak bola selamanya. Kesebelasan yang menang tak lagi sering mengulur-ngulur waktu, meski kemudian berkembang cara mengulur waktu baru seperti pura-pura cedera. Berkat aturan ini juga kecepatan permainan sepak bola meningkat dan banyak gol yang terjadi. Liga Inggris 46 gol lebih banyak daripada musim sebelum aturan backpass ditetapkan. Liga Italia 163 gol lebih banyak, Spanyol 41 gol dan Prancis 92 gol. Pada 23 Juli 1992, backpass terakhir yang legal untuk ditangkap pada pertandingan resmi terjadi saat kualifikasi Piala Dunia 1994 zona CONCACAF.
Saat itu, El Salvador menang 5-1 melawan Nicaragua, sementara backface yang ditangkap penjaga gawang akhirnya menjadi ilegal 1 hari kemudian. Esok hari setelahnya, pada 24 Juli 1992 di sebuah pertandingan sepak bola di Olimpiade, backface rule akhirnya dipergunakan untuk pertama kalinya. Pada pertandingan itu, Italia menang 2-1 melawan Amerika Serikat di Camp Nou Barcelona. Sejak saat itu, sepak bola berubah total. Dan itu dia kisah ajaib Denmark sang juara Euro yang mampu mengubah aturan dunia sepak bola. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola, dan salam olahraga.